apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif yang kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, BMKG himbau warga untuk waspada bahaya petir. Ada pula Kota Tangerang targetkan bebas sampah di tahun 2017. Ya, selain itu, hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang etika penggunaan media sosial. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim penghujan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari. Ya, berdasarkan hal ini, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan dapat memahami tindakan untuk memproteksi diri akan fenomena petir yang dapat menyambar sewaktu-waktu. Dengan letak geografis yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis akan lebih mudah terbentuk awan bermuatan yang dapat menyebabkan semakin tinggi jumlah sambaran petir yang terjadi. Memasuki puncak musim penghujan yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada akhir Januari hingga awal Februari menjadi salah satu tanda peringatan terhadap fenomena petir yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Tempat yang berisiko tersambar petir adalah daerah perbukitan, lereng, dan tanah lapang. Di perkotaan, resiko terkena petir relatif kecil karena kepadatan penduduk di kawasan tersebut merata. Meski demikian, petir juga bisa merambat melalui saluran kabel listrik dan telepon sehingga kabel telepon yang masuk ke pesawat telepon sebaiknya juga dicabut. Antena televisi juga bisa menjadi penghantar petir masuk ke rumah. Kalau biasanya di tersambar petir, itu jenis petirnya cloud to ground, artinya dari awan ke bumi. Untuk mencegah hal itu, maka disarankan atau dianjurkan berteduhnya bukan di area yang tempat terbuka seperti di lapangan terus ada pohon itu rentan terjadi petir. Alangkah baiknya di bangunan yang permanen benar, yaitu di gedung-gedung dan sebagainya. Kalaupun ada kena petir, dia tidak mungkin tersambar seperti itu. Petir merupakan fenomena alam yang sering kita temui pada musim hujan. Pengenalan terhadap bahaya petir serta upaya proteksinya perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ini langkah awal demi meminimalisir dampak buruk dari bencana yang sewaktu-waktu terjadi di sekitar kita. Ahmad Effendi, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, ini kalau kita lihat sudah beberapa hari ini di Jabodetabek ya, Vinca, terjadi hujan lebat dan juga petir, makanya kita harus selalu waspada. Ya, dan ternyata sebagian gedung dari tempat tinggal di masyarakat kita ternyata rentan terhadap sambaran petir. Oleh karena itu memang harus proteksinya dari awal, ya, supaya semua selamat. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tanda waktu adalah waktu standar internasional dalam satuan hari, jam, menit, dan detik. Dalam pelayanan jasa tanda waktu Indonesia, BMKG melalui Stasiun Geofisika Jakarta melakukan pengamatan tanda waktu dengan jam atom untuk menentukan keakuratan jam dunia di Indonesia. Keakuratan waktu yang dimiliki setiap orang bisa berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tempat atau geografis wilayah tempat tinggal. Untuk menentukan waktu jam, terkadang masyarakat bingung mengenai keakuratannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki alat untuk menentukan waktu yang akurat. Alat ini bernama jam atom. Jam atom adalah sebuah jenis jam yang menggunakan standar frekuensi resonansi atom sebagai penghitungannya. Jam atom memiliki standar waktu internasional dengan keakuratan sepersejuta detik. Melalui website BMKG di laman bmkg.go.id, masyarakat dapat mudah mencocokkan waktu jam pribadinya menjadi akurat, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya tanpa bingung akan keakuratan jam waktu yang dipakai. Kami menentukan waktu itu adalah yang pertama dengan menggunakan jam atom. Jadi ini adalah jam standar di seluruh dunia sama. Kemudian nanti penyebarannya adalah via dari website BMKG. Nanti di sebelah kiri atas itu ada tanda waktu di situ. Masyarakat bisa mengakses di situ dan bisa menyamakan jam yang ada digunakan oleh masyarakat dengan jam di BMKG. Jam atom pertama yang akurat berdasarkan transisi dari atom cesium-133 dibuat oleh Essence pada tahun 1955 di National Physical Laboratory di Britania. Namun Stasiun Geofisika Jakarta baru dipercaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pengamatan mengenai tanda waktu dengan menggunakan jam atom ini dilaksanakan tahun 2009. Ahmad Effendi, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, ini kalau kita lihat memang waktu itu sangat penting, apalagi sekarang
memasuki musim hujan, rawan banjir, dan memang sering sekali BMKG memberikan pengumuman ya supaya warga tetap waspada menghadapi banjir ini. Iya, dan menariknya sekarang BMKG malah punya penunjuk waktu yang tepat, jadi semuanya bisa disamakan, dan Iya. jadi jam saya dan jam kamu tidak boleh sama ya. Tidak boleh beda, beda. harus sama karena memang berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Apalagi menjelang Januari, Februari ini yang memang kita lihat intensitas hujan juga sudah mulai tinggi, petir sudah mulai tinggi, jadi bencana memang sudah mulai datang ke ibu kota. Jadi kita memang harus lebih waspada. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota, Tangerang tak luput dari permasalahan sampah. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk mewujudkan Tangerang bebas sampah pada tahun 2017. Berikut selengkapnya. Sebagai salah satu kawasan penyangga ibu kota, Kota Tangerang tidak terlepas dari masalah sampah. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, warga Tangerang menyumbang 3.000 ton sampah per harinya. Salah satu solusi untuk menanggulangi masalah sampah, Pemkot Tangerang melakukan peremajaan tempat pembuangan akhir rawa kucing yang berada di Kecamatan Neglasari, Tangerang, yang menampung 1.000 ton sampah setiap harinya. Peremajaan TPA Rawa Kucing diawali dengan memaksimalkan pengolahan sampah dan memperbaiki infrastruktur tempat pembuangan. Memang di sana juga kita sudah menyiapkan ada sanitary landfill di sana sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 mengenai pengolahan sampah. Ada dua landfill A dan landfill B gitu. Nah, sehingga kita juga mengikuti aturan yang ada di undang-undang itu. Peremajaan TPA Rawa Kucing tidak hanya dilakukan secara fisik melalui perbaikan infrastruktur. Kini, TPA Rawa Kucing juga terbuka untuk umum sebagai sarana edukasi pengolahan sampah. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Tangerang bebas sampah pada tahun 2017. Target kita mentargetkan 2017 itu Kota Tangerang bersih sampah. Kalau dalam artian sampah sudah mulai diolah, dipilah oleh masyarakat. Makanya kami membangun teman-teman komunitas kampung bersih itu salah satunya memang untuk supaya sampah-sampah yang selama ini mungkin ditemukan di jalan, berceceran di jalan, mereka bisa mengambil itu, kemudian mengolah itu. Gitu. Pemkot Tangerang juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah. Wauda Rizky, Vincenzo, DAI TV. Ya, itu tadi di TPA Rawa Kucing Tangerang yang memang pemerintah Tangerang sudah berfokus untuk melakukan supaya Kota Tangerang ini bebas sampah di tahun 2017. Dan di TPA Rawa Kucing Jaya saja sudah ada niat untuk melakukan pengolahan limbah, terutama untuk limbah plastik. Betul Tapi sekali. kita juga ada informasi bahwa sebagai solusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah plastik, seorang warga Tangerang menemukan teknologi untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar sintetis. Menarik sekali ya. Ya, seperti apa karya inovatif yang ditemukannya? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Berangkat dari kepeduliannya terhadap kerusakan lingkungan, Hamidi, warga asli Tangerang, memulai percobaan pertamanya untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar sintetis pada tahun 2008. Dengan bantuan alat yang diberi nama MD+, Hamidi mampu mengubah 20 kg limbah plastik menjadi 16 liter bahan bakar sintetis. Proses pembuatannya cukup sederhana. Limbah kantung plastik dimasukkan ke dalam tabung reaktor dan dibakar selama 30 menit. Hasil pembakaran akan menghasilkan gas dan melalui tabung pendingin, gas diubah ke dalam bentuk cairan. Cairan inilah yang menjadi cikal bakal bahan bakar sintetis. Saat ini, bahan bakar sintetis temuan Hamidi dapat digunakan untuk aktivitas rumah tangga berskala kecil. Mungkin pada awalnya keprihatinan terhadap sampah ya, karena kalau kita perhatikan tuh sampah itu meskipun udah ada yang namanya TPA di setiap kota atau setiap kabupaten, tapi kok tetap aja berserakan di mana-mana. Dari situlah yang saya pikir, iya ya, ini sampah kalau begini lama-lama mengganggu lingkungan, merusak pemandangan kan. Udah begitu juga baunya juga ya kan. Nah, dari situ akhirnya iseng-iseng emang buka internet
itu ngelihat pengolahan sampah plastik menjadi BBM. Nah dari situlah rasa penasaran, oh iya ini salah satu cara ya. Karya inovatif Hamidi mendapat apresiasi dari Pemkot dan Dinas Kebersihan Tangerang sebagai solusi untuk mengurangi limbah plastik. Pemkot Tangerang memberikan bantuan modal untuk pengembangan MD Plus dan mengajak Hamidi bergabung sebagai tim Dinas Kebersihan Tangerang. Kemarin kita support untuk membuat ngerancang alat itu. Dulu alat yang dibuat itu sangat sederhana, ada panci, ada kompor, ada macam-macam. Sekarang kita fasilitasi, kita alokasikan kemarin kurang lebih sekitar 93 juta lah gitu ya untuk mensupport itu. Dan alhamdulillah dengan angka segitu, dengan nilai segitu, alat itu jadi gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan gitu. Manakala kita bikin agak banyak gitu ya dengan bantuan Hamidi, mudah-mudahan nanti itu juga bisa kita hibahkan juga kepada masyarakat atau kepada komunitas yang selama ini memang peduli tentang sampah gitu. Hamidi berharap ke depan penemuannya bisa menjadi solusi bagi permasalahan sampah di perkotaan dan berguna bagi masyarakat. Mode Rizky, Vincenzo, DITV. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang etiket di media sosial, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.